Hai guys, bagaimana kabar kalian? Pastinya kalian tetap dalam keadaan yang sehat ya, dan ikan-ikan koi peliharaan kalian berbahagia. Memiliki kolam koi di rumah sangatlah menyenangkan. Selain dapat menambah estetika pekarangan rumah kita menjadi lebih asri, kita juga bisa menikmati keindahan ikan koi yang hidup di dalamnya. Agar kita selalu bisa menikmati keindahan ikan koi di kolam kita, air pada kolam koi haruslah selalu dalam keadaan yang jernih. Oke guys, langsung saja pada video kali ini saya akan berbagi mengenai bagaimana cara merawat kolam koi kita agar airnya tampak selalu jernih. Pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang sistem pemipaan atau sistem sirkulasi air pada kolam koi yang memiliki posisi chamber filter di bawah kolam. Selain itu, saya juga membahas bagaimana urutan media filter untuk kolam koi yang memiliki chamber di bawah ini agar air kolamnya selalu tampak jernih. Buat kalian yang belum menonton, videonya bisa dicari di Beranda Channel dan pastikan subscribe channel ini ya. Terima kasih. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara perawatan kolam koi yang memiliki chamber di bawah seperti ini. Sebelum memulai backwash, mesin pompa air haruslah dimatikan terlebih dahulu. Itu bertujuan agar aliran sirkulasi air pada kolamnya terhenti. Jika airnya masih berputar, maka kita tidak bisa melakukan backwash secara maksimal. Setelah mesin pompa airnya dimatikan, kita mengarah ke bak kontrol. Nah, pada bak kontrol ini terdapat dua lubang bottom drain yang ada di dasar yang menghubungkan antara kolam utama dengan bak kontrol ini guys. Kedua lubang pipa BD ini haruslah ditutup menggunakan pipa agar aliran air dari kolam utama menuju bak kontrol ini terhenti. Ditutup seperti ini guys. Tetapi setelah itu kita belum bisa untuk melakukan backwash. Terlebih dahulu kita harus menunggu ketinggian air yang ada pada bak kontrol ini tepat berada 2 atau 3 cm di bawah permukaan dari pipa kontrol ini. Ini tujuannya agar flow air dari bak kontrol menuju chamber terhenti ya guys. Setelah ketinggian air sudah berada di bawah dari permukaan pipa kontrol ini, barulah kita bisa melakukan backwash. Pada bak kontrol ini, lumpur dan kotoran yang mengendap di dasar bisa dikeluarkan langsung melalui saluran pembuangan yang sudah tersetting pada bagian dasar bak kontrol ini. Salurannya mengarah langsung ke arah luaran kolam guys. Setelah semua lumpur dan kotoran pada bak kontrol ini dikeluarkan dan bak kontrolnya sudah terlihat bersih, kemudian tutuplah kembali saluran pembuangan ini. Setelah itu kita menuju ke chamber-chamber filtrasinya. Untuk sistem backwash pada masing-masing chamber filter, sudah dibuatkan pemipaan tersendiri yang berpusat pada chamber mesin pompa. Pipa yang pertama ini adalah pipa backwash untuk chamber pertama, yaitu chamber filter mekanis. Pipa yang kedua merupakan saluran pembuangan untuk chamber kedua. Pipa ketiga adalah pipa backwash untuk chamber ketiga. Dan pipa yang keempat merupakan pipa backwash untuk chamber keempat. Saya berikan contoh, jika kita ingin membackwash chamber pertama, caranya sangat mudah dan praktis. Cukup dengan membuka pipa penutup pertama yang tersetting pada chamber mesin pompa ini. Kemudian setelah pipa penutup saluran backwashnya dibuka, semua lumpur dan kotoran-kotoran yang mengendap pada dasar chamber pertama akan mengalir ke chamber mesin pompa. Setelah semua kotoran sampai pada chamber ini, kemudian kotoran akan dibuang menuju keluar kolam dengan bantuan mesin pompa. Dikarenakan chamber kolam koi ini berada di bawah permukaan tanah, maka tidak dibuatkan saluran pembuangan pada masing-masing chamber. Dan untuk pembersihan media filter mekanis, media filter bisa diangkat seperti ini. Semua dikeluarkan dari chamber, kemudian dicuci hingga bersih. Dan setelah dibersihkan, media filter mekanis ini bisa disusun kembali ke dalam chamber seperti semula.
Agar kualitas air kolam koi kita selalu jernih dan parameternya bagus, chamber filter mekanis ini bisa di backwash secara berkala. Ya, bisa dibersihkan 1 atau 2 kali dalam sebulan. Apalagi jika kita semakin banyak memberikan pakan kepada ikan-ikan koi kita, maka chamber mekanis ini harus sering dibersihkan. Oke, jika filter mekanisnya sudah bersih, jangan lupa untuk menutup kembali saluran backwash chamber pertama yang ada pada chamber mesin pompa ini. Selanjutnya kita akan beralih ke chamber biologisnya, di mana chamber kedua, ketiga, dan chamber keempat pada kolam koi ini merupakan chamber biologis. Untuk membersihkan chamber kedua, cukup dengan mencabut pipa penutup yang nomor 2. Setelah pipa penutupnya dicabut, lumpur dan kotoran yang mengendap pada dasar chamber kedua akan menuju ke chamber mesin pompa. Kemudian akan dibuang keluar kolam menggunakan bantuan mesin pompa. Dan untuk membersihkan media filter biologis pada chamber kedua, tanpa harus mengeluarkan media filter dari dalam chamber, cukup dengan mengguyur atau menyemprot pada bagian atas permukaan media filter biologisnya menggunakan air bersih. Guyur terus dengan air bersih hingga kotoran-kotoran yang menempel pada media filter akan turun ke bawah, kemudian akan mengalir menuju chamber mesin pompa. Penting untuk diingat guys, untuk semua chamber filter biologis sangat tidak disarankan untuk di backwash secara bersamaan, karena dapat mengganggu perkembangbiakan bakteri baik, yaitu bakteri pengurai amonia yang hidup di chamber. Alangkah baiknya chamber filter biologis di backwash secara bergilir. Setelah membackwash chamber kedua, paling tidak 2 bulan ke depan, chamber filter biologis pada chamber ketiga baru bisa di backwash. Dan 2 bulan selanjutnya setelah backwash chamber ketiga, chamber keempat baru dapat di backwash juga guys. Dan apabila jika semua chamber filter biologis di backwash secara bersamaan, itu sama saja dengan merestart kolam koi kita. Oh iya guys, setelah chamber kedua selesai dibersihkan, jangan lupa untuk menutup saluran backwashnya kembali. Setelah melakukan proses backwash, pastinya air pada kolam utama akan berkurang. Jadi, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah dripping atau penambahan air baru ke kolam utama. Selama proses penambahan air baru berlangsung, jangan lupa untuk mencabut 2 pipa penutup saluran bottom drain yang menghubungkan antara kolam utama dengan bak kontrol. Setelah pipa dicabut, air akan mengalir kembali dari kolam utama menuju bak kontrol dan turun ke bawah untuk mengisi kembali chamber-chamber filtrasinya. Jika proses penambahan air baru sudah selesai, hidupkan kembali mesin pompa air kolam agar sirkulasi air pada kolam koi kita berjalan seperti semula. Bagaimana guys, cukup praktis kan cara membackwash kolam koi yang memiliki posisi chamber filter di bawah ini? Oleh karena itu bisa disimpulkan pentingnya perencanaan pemipaan untuk kolam koi sebelum dibuat. Tujuan dari perancangan tersebut, kita akan dapat memperhitungkan jalur sirkulasi pada kolam koi yang akan kita buat, sehingga akan mempermudah kita dalam melakukan perawatan. Baiklah, sekian video ini, semoga bermanfaat, khususnya untuk para pemula yang ingin membuat kolam koi di rumahnya. Satu lagi guys, jangan lupa like, subscribe channel ini, dan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan bertanya pada kolom komentar. Sampai jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Terima kasih, bye.